Hai, jumpa lagi bersama saya Yusika Hartati dari Tangerang. In nature. Halo, apa kabar semuanya? Halo, halo, gimana nih? Desimade, thank you. Ini suaranya kedengeran gak ya? Halo, halo. Aku ada suaranya enggak, Pak Mirsa? Thank you untuk Delsi Hamdan yang sudah tab layarnya. Makasih banyak. Ini suaranya gimana nih, Mas? Delsi Hamdan. Suaranya ada enggak? Suara aku kedengeran gak ya? Dengar? Oh ada ya? Ada ya? Kok di sininya enggak apa sih? Kayaknya kosong-kosong aja. Kayak tanpa voice ya. Oh, apa dulu? Ada sesuatu yang belum dipasang. Makasih ya, makasih untuk Mas Desi Hamdan yang sudah tap layarnya. Sehat terus, berkah terus, semoga saja rezekinya senantiasa lancar. Diberikan kesehatan ya, diberikan kemudahan dalam beraktivitas setiap hari. Jangan lupa baca basmalah untuk mengawali aktivitas kita sehari-hari. Mas Desi Hamdan. Ini kekencangan apa ya? Kok enak banget. Mas Desi Hamdan dari mana? Makasih ya sudah tap layarnya. Mas Desi Hamdan, welcome. Saya Yusika Hartati dari Tangerang menyapa Anda, Mas Desi Hamdan. Thank you, Format. Thank you. Makasih banyak untuk Mas Delsi Hamdan yang sudah lempar bunga mawarnya. Sehat terus orang baik di sana, Mas Desi Hamdan yang sudah mengirimkan sekuntum mawar merah ya, yang lempar ke ruang live saya. Makasih untuk Mas Delsi Hamdan sudah tap layar dan lempar bunganya. Berkah terus untuk Mas Desi Hamdan. Apapun Anda berada, sehat terus. Sepertinya ini ada gangguan sinyal. Belum terlihat apa sih namanya? Hujan yang gede. Aduh, kok ini kekencangan. Belum terlihat hujan deras, baru gerimis-gerimis saja. Kalau ibarat orang nangis baru mewek-mewek ya, belum nangis jejeritan. Sinyalnya buruk, di sana juga agak buruk ya, Mas Delsi Hamdan. Dari mana nih? Mas Delsi Hamdan. Dari manakah Anda? Salam buat keluarga ya. Thank you yang sudah bergabung. Mas Delsi Hamdan sudah tap layar, sudah kirim bunga. Makasih untuk orang baik Mas Delsi Hamdan. Dimanapun Anda berada, berkah terus menyertaimu dan panjang umur, sehat sentosa, dipermudahkan segala rezekinya untuk Mas Desi Hamdan. Peri Herawan, thank you sudah bergabung. Ini terlalu kekencangan, saya jadi kayaknya kecekek ya. Ini gimana nih? Halo Mas Ferry Herawan, dimanapun Anda berada, salam dari ujung Tangerang Selatan, Yusika Hartati. Terima kasih sudah bergabung bersama live saya. Makasih 07 sudah bergabung. Makasih 07 sudah bergabung.
Welcome, gabung bersama saya Yusi Kartati dengan diiringi sinyal yang ini ya, dut-dut, dut-dutan. Sinyalnya kadang nyambung, kadang putus tuh dia. 07, Assalamualaikum, selamat siang Bun. Waalaikumsalam. 07 siapa ya namanya 07? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 07 dimanapun Anda berada, makasih banyak, sehat terus, berkah terus. Untuk 07 yang sudah tab layarnya, tab layarnya, makasih. Montir koplak. Jangan pelihara koplaknya ya, montir Mas 07. Thank you Mas 07. Aku ini ya, aku apa sih ngalebrag ya di lantai ini aku duduknya. Suara gimana? Suara kedengeran? Tavisa Collection Shop, thank you, makasih Mbak Tavisa. Welcome, orang cantik yang baik hati, sudah tap-tap layarnya, makasih banyak untuk Mbak Tavisa Collection Shop. Semoga collection shopnya sukses terus ya. Semakin mengalami peningkatan secara finansial dan mudah-mudahan Mbak Tavisa selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Makasih untuk 07 yang sudah tap layarnya dan itu sekarang jadi 2 kegencet. Makasih Mas 07. Aku kata ini kayaknya Mas ya. 07 ya, 07 07. Hari apa ini? Selasa ya? Hari Selasa ini kekencangan. Thank you. Bahas apa lagi Bun? Kita bahas apa ya? Kita bahas dulu ya. Aku kok nggak nyaman banget ini, kayak kencengan deh. Bahas itu cara memilih teman, cara memilih masakan yang enak tuh. Aduh Gusti. Aduh itu kencengan. Kita membahas, makasih 07 masih tap second. Thank you for udah ya, biarin ya. Ini kalau sakit sih, cuma ini susah nih. Dia ininya ribet banget ya. Apa sih nama ikatan di belakangnya itu. Thank you Mas 07 yang sudah tap layarnya, berkah terus, sehat terus, damai sentosa menyertai keluarga Anda di rumah dan mudah-mudahan rezekinya selalu dilancarkan ya. Udah selalu rezekinya ya untuk Mas 07 dimanapun. Makasih Mas 07 spesial for you. Yang sudah tap layarnya, semoga saja berkah menyertai hari-harimu. Sekarang kita mau bahas apa ya? Cara memilih teman yang baik, yang banyak dan baik. Teman sedikit boleh ya, tetapi yang penting teman sedikit bisa memberikan masukan yang bermanfaat untuk kita, pasti menyuntikkan hal-hal positif dalam pikiran kita sehingga membuat mental kita sehat. Jangan berteman dengan orang banyak nih temennya, tapi semua teman bikin kita tidak merasa nyaman ya, tidak merasa tersisihkan. Mending berteman dengan satu orang, tetapi tidak perlu banyak teman, tetapi kita nyaman daripada banyak teman, tetapi kita malah sebaliknya tidak nyaman. Mas Tri, welcome, sudah bergabung, makasih ya. Muhammad Eka Rafas ya, Raditya, thank you sudah bergabung. Follow back. Makasih Mas Muhammad Eka Rafas ya, Raditya, silahkan besti-besti yang lain, tiktoker yang lain saling tahu follow ya.
like and comment, follow, like, share, and comment. Ya, satu sama lain silahkan. Yang berterbangan saling ditambahkan ya followernya ya, saling apa namanya, like ya, saling like, saya yang like ini apa namanya, lidah pasabelit ya. Nah, lidahnya pasabelit, dia mau ngomong nggak anjog-anjog. Mama Danis, welcome, makasih sudah bergabung. Mas Ubay, welcome, makasih sudah bergabung. Untuk kalian-kalian, Besti, dimanapun Anda berada, makasih sudah melintasi live saya dari ujung Tangerang, Bencongan, Karawaci. Iya, ngelek, aku ngelek ya. Mas 07, thank you sudah tap-tap layar. Apakah siarannya dari sini? Streaming saya dari sini ke sana ngelek gitu ya. Ngelek itu kayak putus-putus sinyal ya. Di sini memang ada apa sih, koneksi terputus kayak gitu. Mungkin pengaruh cuaca di luar agak mendung sehingga koneksinya selalu terputus, akhirnya ngelek ya. Orai koneng ada orai koneng tapi gambar ularnya hijau. Orai koneng tapi gambar ularnya hijau ya. Harusnya orai hejo, bukan orai koneng. Iya. 07 ya, makasih ya sudah masih setia ngetek-tek layarnya. Ya, terus rezekinya lancar untuk 07. Dari aku ngelag ya, terputus-putus, tersendat-sendat, sepertinya ada gangguan. Ya, terputus-putus, tersendat-sendat, sepertinya ada gangguan. Gangguan jiwa. Jiwanya terganggu karena cuacanya terputus-putus. Amri Love, welcome. Makasih ya Besti, kita bahas apa nih? Kita bahas apa? Katanya tuh koneksi hilang ya. Koneksi hilang. Gangguan. Terjadi jaringan yang terganggu ya di udara. Sehingga ada beberapa kali koneksi hilang. Mungkin membuat hasil live-nya nanti terputus-putus ya. Biasanya renyek-renyek hitam gitu. Ayo, welcome. Tema yang akan kita bahas kali ini, aku pengennya sih ntar malam live lagi ya sekitar jam 10-an, tapi nggak tahu bisa atau enggak. Kalau nggak ada terjadi halangan, insya Allah coba live nanti malam untuk mengusir mengusir suntuk biar cepet-cepet ngantuk ya. Kalian karena lagi libur, gunakan waktu ya untuk apa sih? Say hello dengan besti-besti tiktoker dimanapun Anda berada. Thank you untuk 07 yang masih mentalangin acara live saya ya, Jessica tadi. Dengan tema apa? Mencari teman yang baik. Aduh, gue kesemutan nih. Kaki ini lagi lagi pegel dan kesemut-semutan terus karena mungkin faktor U ya. Sehingga membuat kaki ini sering pegel dan kesemutan. Akhirnya aku coba beli ini nih. Coba beli ini. Apa nih? Apa sih, kayak obat herbal. Obat herbal untuk menghilangkan kaki pegal-pegal, paha pegal-pegal dan kesemutan. Ini obatnya nih ya. Diminum apa sih 3 kali? 3 kali minum 2 pil ya, pakai air hangat. Air hangat itu gunanya untuk apa sih? Segera melarutkan obat herbal ini ke dalam tubuh kita agar cepat-cepat ini ya terurai. Itu obat kesemutan kaki yang kiri itu kesemutan terus faktor U ya, faktor uang, faktor umur.
Makasih 07. Sehat terus, Sos. Sehat juga untuk 07 di sana ya. Sehat terus untuk 07 beserta keluarga di sana. Semoga saja. Oke, silakan. 07 pamit bentar. Mau ngopi dulu silakan. Kopinya apa nih spesialnya? Luwak ya. Thank you, thank you. 07 sudah tab layarnya. Makasih ya orang baik. Makasih besti-besti yang sudah sempat bergabung bersama saya, Jessica Hartati. Interaksi. Makasih banyak ya. Bagi besti-besti yang sudah tab layarnya. Thank you, thank you. Thank you. Ini apa ya? Apa ini? Aku nggak ngerti dah. Aku nggak ngerti ada tulisan apa. Silakan untuk 07 yang mau bikin kopi dulu, silakan merapat ke warung kopi. Syahrul, enggak di sini keluarnya tulisannya 07, jadi namanya nggak keluar. Jangan panggil 07 Bun, panggil Syahrul. Syahrul ya, Mas Syahrul. Syahrul Gunawan bukan ya. Di sini yang keluar tulisannya 07, namanya nggak keluar, jadi nggak tahu saya ya. Nggak tahu apa kok yang keluar malah 07 tulisannya, jadi di situ ya saya sebut-sebutnya 07. 07 nggak ada tulisan Syahrulnya, nggak ada. Makasih ya masih tetap tab secretnya bersama saya, terus mengikuti alur streaming dari saya Jessica Hartati di Tangerang. Makasih Mas Syahrul. Mas Syahrul, sehat terus di sana bersama keluarga, damai sentosa sejahtera ya. Dijauhkan dari malapetaka dan bencana. Makasih. Mas Syahrul, welcome. Thank you, thank you. Sukron, welcome. Mas Syahrul masih setia untuk tab layarnya. Silakan gunakan jari cantikmu ya, Besti. Jari cantikmu untuk bermain-main di atas layar dengan mengetep layar, memberikan support kepada saya yang sedang live ya. Makasih banyak orang-orang baik di sana, semoga saja sehat walafiat. Mas Sahrul, apa yang akan kita bahas ya, Mas Sahrul? Punya teman berapa? Teman dekat, teman sahabat ya, teman sama sahabat beda ya. Teman itu bisa banyak, sahabat itu cuma satu. Teman itu bisa ratusan. Sahabat itu yang melekat di hati, yang bisa satu pikiran, satu jalan. Apa sih satu jalan pikiran, satu hati ya, satu hati yang sejiwa, sehati dan sejiwa, itulah yang disebut sahabat. Sementara teman itu adalah teman kenalan kita yang bisa aja banyak sekali ya, tetapi mereka di dalam kehidupan kita itu hanya sebatas teman, bukan apa namanya ya, bukan sahabat karib yang benar-benar melekat banget di hati ya. Untuk mencari sahabat itu susah sekali. Untuk mencari teman itu gampang dan mudah. Kita bisa pindah lokasi, di situ bisa mendapatkan teman. Kita berada di suatu tempat mana kita bisa menambah teman, tetapi untuk sahabat itu sangat susah ya Mas Arwah ya. 1 atau 2 aku milih 7 tujuan ke jalan Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Makasih Mas Syahrul yang sudah tap layarnya. Kita memang butuh teman ya dalam kehidupan ini, karena kodratnya manusia hidup di dunia ini adalah bersosialisasi satu sama lain ya. Maaf
makhluk sosial. Kita itu dilahirkan oleh Tuhan, diciptakan ke muka bumi sebagai kodratinya adalah makhluk sosial, di mana kita hidup di dunia ini memang satu sama lainnya saling membutuhkan teman, saling membutuhkan kawan ya. Saling butuh satu sama lain ketika kita bertetangga ya, terima sajalah gitu ya. Mas Syahrul, thank you, masih tap layarnya. Terima saja kritikan yang kita dengar dari tetangga, karena sejatinya kita bertetangga itu bermasyarakat, ngumpul dengan orang banyak. Apa-apa yang terjadi pada kita wajar seyogianya ya dikomentari oleh mereka. Kalau kita hidupnya nggak mau dikomentari, diintip-intip sama mereka, mereka itu ngintip-ngintip, memperhatikan kehidupan kita. Kalau kita nggak mau dikomentari sama mereka, ya itu sebaiknya gimana? Apa harus hidup di hutan? Kalau kita hidup di hutan, oke lah. Kita mau hidup bebas seperti apapun, tidak akan ada orang yang mengomentari, karena kita di sananya bercampurnya dengan hewan ya. Hewan dan binatang yang mana mereka logika cara berpikirnya dan reaksinya tidak seperti manusia pada umumnya. Nah, ketika kita bertetangga, ya kita harus siap dengan kondisinya. Kita bertetangga, berarti kita siap mendapatkan komentar-komentar positif negatif dari tetangga. Jangan mengharapnya komentar positif aja ya. Anggap saja komentar negatif yang dilontarkan oleh tetangga yang menyentil kehidupan kita itu adalah pelajaran untuk kita semakin belajar, mengoreksi diri, introspeksi diri atas kekurangan kita, apa sebenarnya kurang kita, apakah kurang ini, kurang itu ya, apakah kita kurang ramah atau gitu. Jangan langsung menanggapinya dengan amarah emosi. Sewajarnya kalau kita diperhatikan kehidupannya oleh tetangga, karena kita memang manusia yang bermasyarakat, bertetangga, wajar saja mereka memperhatikan hidup kita. Kalau hidup kita nggak mau diperhatikan, nggak mau diintip-intip sama orang, ya udah hidup di hutan aja gitu, lebih aman ya, lebih bebas. Mas Syahrul, enak. Di sini tulisannya tosnya tentang berteman. Maksudnya enak temanya kali ya, temanya tentang berteman gitu ya. Apa gimana tuh? Kok di sini yang keluar tulisannya nya tentang berteman. Ya kita ngobrol cuman 2 mata nih ya. Ini apaan lagi nih? Wes. Nah, dalam memilih teman itu kita memang harus memperhatikan lingkungan ya. Lingkungannya di situ apakah orangnya baik-baik atau enggak, karena memang lingkungan juga mempengaruhi lingkungan kita, sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian kita dan mental kita juga. Lingkungan itu akan membentuk kepribadian, perkembangan diri terhadap diri kita sendiri ya. Lingkungan yang baik akan menciptakan pribadi yang baik untuk diri kita, dan sebaliknya lingkungan yang buruk akan menciptakan energi yang buruk juga untuk perbuatan kita sehari-hari, karena terkontaminasi ya. Biarpun sebaik-baik apa, kalau lingkungan kita kurang baik, akhirnya pasti terkontaminasi, biarpun sedikit-sedikit ya. Nah, sebaliknya kalau kita orang nggak baik, tinggal di lingkungan yang baik-baik, pasti akan kebawa baik-baik juga, karena kita mau melakukan kesalahan mungkin malu ya, kanan kiri kok orang baik semua gitu, kok masa aku begini. Akhirnya kita berusaha untuk mengurangi kesalahan kejelekan kita, membuat kita semakin berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Ya Mas Syahrul, katanya
Bun cocok untuk jadi guru. Guru untuk anak sendiri ya. Kalau saudara-saudara lain memang banyak yang jadi guru, kayak sepupu-sepupu aku semua itu PNS ya. PNS guru-guru semua. Jadi mungkin aku karena keturunan guru yang tidak jadi guru, akhirnya kayak gini deh, ngoceh-ngocehnya cuma di depan kamera, bukan di depan kelas ya. Terima kasih Mas Syahrul yang masih tetep layarnya. Orangnya satu ya, tetapi masih ngetek-ngetek layar, bisa jadi dilihat mungkin jarinya sudah keriting karena sudah sampai 3,4K. 3,4K yang ngetek-ngetek layar baru 2 orang, dan yang terbanyak yang sudah tap-tap layarnya adalah Mas Syahrul. Kalau nggak salah Mas Syahrul ini dari Pasar Boy ya, kalau nggak salah ya, Jakarta Selatan. Thank you Mas Syahrul sudah tap-tap layarnya. Ini calon guru yang gak jadi ya. Aku dulu pernah masuk UNES, coba untuk menjadi guru SD, tapi gagal di itu ya, persaingan sangat ketat karena memang harus sesuai dengan nilai. Waktu itu kan ujiannya kita ngisi program ya, kayak tes gitu, tanya jawab apa gitu, kayak lagi ujian. Di situ mungkin yang di jaring, yang kena jaringan cuman yang nilai-nilainya tinggi aja, dan orang-orang yang pakai pulus kali ya, karena waktu zaman itu tanpa nilainya rendah, ada pulus juga bisa lolos di ujian PNS. Oh gitu Mas Syahrul Timur. Oh Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur Mas Syahrul bersama keluarga semoga saja sehat terus. Tabarokalazi, welcome, sempat melintas ya, makasih banyak untuk Tabarokalazi yang sudah sempat seliweran di layar live saya ya. Ya, aku jadi kaget baca suaminya kerja Bun. Suami kerja ke Batam, berangkat dari pagi ya. Dari rumah berangkat jam 4, terbang naik pesawat. Jam 6 sudah mendarat. Mudah-mudahan sekarang suami sudah mulai beraktivitas untuk menyelesaikan tugasnya ya di sana. Menyervis apa? Suamiku tukang servis. Engineering ya. Engineering suamiku lagi ada tugas menyervis genset, ukurnya segede-gede raksasa katanya ya. 3 genset ukuran segede raksasa di Batam. Ya kurang lebih nanti bakal lama karena itu gensetnya besar sekali, kecuali kalau gensetnya kecil bisa seminggu 2 minggu ya kelar bisa pulang. Untuk suamiku Hendri Asep Opik, welcome. Untuk suamiku yang ada di Batam yang sedang menyelesaikan tugasnya ya, mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Sehat terus suamiku di sana, selamat bekerja ya. Jangan lupa wali doa yang terbaik di awal aktivitas. Semoga Allah selalu melindungi suamiku di Batam, selalu memberikan kesehatan, dan semoga saja lancar, bekerjanya lancar ya. Mudah-mudahan Allah selalu mendampingi di sana sehingga suamiku selamat dalam bekerja, bisa pulang kembali ke sini ya, ke Tangerang, ke Jakarta dengan selamat pulang. Ya, Asep Opik, welcome. Faisal Steady, Mas Farno, welcome. Mas Farno, thank you. Mas Farno itu apaan tuh? Muka gini ya? Itu ya gambar muka gininya, caption gini. Ada 3 muka yang lagi kayak gitu tuh. Thank you ya sudah bergabung.
Makasih Mas Parno yang sudah tap-tap layarnya. Welcome Mas Parno. Dari mana? Salam kenal dari Sikaharta di Tangerang. Thank you. Sudah tap-tap layarnya. Tayong Putra. Welcome. Good morning. Welcome. Oke. Lalu, bagaimanakah cara memilih teman yang baik? Bagaimana nih cara memilih teman yang baik? Kita bisa ya membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kita juga bisa menilai teman kita. Mana yang baik, mana yang buruk. Cara memilih teman yang baik, Mas Syaiful, takut ada tappingan. Aku kurang baik atau tidak sopan, mohon maaf apalagi. Oke, thank you untuk Mas Syaiful. Gak ada ya? Full. Gak ada ya? Mas Saiful baik-baik saja, tidak ada yang tidak sopannya, tidak ada yang nyelenehnya, tidak ada yang kurang sopannya. Sangat baik sekali Mas Saiful. Tidak ada. Memang baik-baik, tidak ada teguran yang mesti. Oh Mas Saiful begini, nggak ada negatif, baik-baik aja. Selama ini Mas Saiful, thank you sudah bergabung ya. Sebaliknya dari saya juga mohon maaf ya untuk bestie-bestie tiktoker yang mungkin apa sih namanya ada perkataan yang bikin menyinggung, salah ucap, salah kata, salah kurang sopan, mohon maaf ya jika ada perkataan yang kurang baik terlontar dari bibir saya, mohon maaf karena mungkin ketidaksengajaan ya. Oke, bagaimanakah kiranya cara kita apa sih memilih teman yang baik? Ya, begitulah kira-kira ya Mas Saiful. Takutnya mulutmu adalah harimaumu. Ya. Berhati-hatilah dengan lidah ya, karena lidah itu lebih tajam daripada pedang. Sekali lidah melukai hati seorang, itu tidak akan, bekasnya susah hilang ya. Masih mending goresan pedang melukai tubuh kita. Mungkin bekasnya akan hilang, tapi kadang ada juga membekas ya. Kalau goresannya tajam, tetapi selamat itu cuma goresan di luar, bukan di dalam hati, akan bisa hilang. Kecuali hati yang terluka ya, karena lidah itu susah hilangnya. Itu yang membuat apa sih mulutmu adalah harimaumu katanya ya, karena apa sih salah ucap itu bisa membahayakan diri sendiri, bisa bikin bumerang ya. Orang banyak yang main santet karena apa? Karena dia sakit hati oleh ucapan atau apa. Dia pengecut, nggak berani main face to face, akhirnya main belakang gitu kan. Biasanya kayak gitu ya, kata orang, oh dia sakit hati kan. Ada ucapan kamu yang kamu bikin dia terluka, sehingga dia pakai jalur belakang. Oke, Sony welcome, selamat bergabung. Ya Mas Saiful, itulah yang ditakutkan. Mulut adalah harimaumu ya, makanya berhati-hati dengan mulut. Kalau nggak mau dibalas, apa sih dibalas tajam juga oleh mulut orang lain, makanya jangan bermain-main lidah sama orang lainnya. Apa yang kamu perbuat itu nanti kamu yang akan kamu terima. Jadi jangan menyenggol orang dulu ya. Ahmad Kalimi, welcome. Makasih sudah bergabung. Irfan Aditya Saputra, Ahmad Kalimi, ada sebuah bunga Kamboja, dua bunga Kamboja di situ sedang bermekaran ya. Bunga Kambojanya, Nurul Aufifa, welcome. Makasih sudah bergabung. Nah, aku ngeleprak ya ini, nggak pakai bangku. Aku gatel ya, makanya garuk-garuk. Sepertinya ada kutu. Teman
baik yang dapat memberikan mental sehat untuk kita, salah satunya itu teman yang dapat menjaga rahasia. Nurul Afifah, welcome. Teman yang pandai menjaga rahasia kita ya, ketika kita tidak ada ada masalah berat, kadang kita kan pengen curhat ya. Dengan curhat itu sedikitnya kan berkurang beban yang kita hadapi ya. Terapinya adalah dengan curhat bersama teman yang kita percaya gitu. Mungkin ada cerita apa yang berbau rahasia gitu ya. Berbau rahasia kita ceritakan kepada teman kita. Nah, sebaik-baik teman adalah menjaga rahasia teman kita gitu ya. Mungkin ada aib yang tidak pantas untuk diceritakan kepada orang lain, maka disimpanlah aib itu. Kecuali kadang ada ya orang yang kayak gini ya, rahasianya kuncinya itu dipegang nih sama si A gitu. Tetapi karena si A-nya ini sakit hati sama si B, makanya disitulah mulai dibongkar rahasianya ya. Itu yang akhirnya kejujurannya hilang setelah ada luka. Dia setelah dilukai oleh temannya, akhirnya rasanya itu dibongkar ke publik kayak gitu ya. Tetapi ada juga orang yang misalnya dia memegang rahasia temannya, sampai temannya mati juga dia tetap pegang ya. Karena tidak dilukai. Sementara dia merasa hatinya dilukai sama orang yang teman dekat dia yang ada dia pegang rahasia itu. Pelajaran iya Mas Saiful, ini pelajaran PPKN ya Bun, pelajaran di PMP, Pendidikan Moral Pancasila ya, PPKN ya sekarang ya berubah ya. Junika Amelia, ini cuman sekedar ini jalan-jalan di Google. Aku ngulik temanya apa ya? Kok kayak belum dapat dongeng? Biasanya kan dongeng ya. Dongeng tentang Samsul Bahri yang mencintai Siti Nurbaya ya. Ujungnya dengan kematian. Dongeng tentang Kais dan Laila, dua sejoli saling mencintai dan berujung dengan kematian. Nah, sekarang nggak ada cerita dongengnya lagi belum nemu ya. Akhirnya saya coba lari-lari ke Google apa ya yang bakal aku bahas gitu kan. Abi Production, bahkan. Karena kalau kita ya saya pun soalnya nggak sekolah Bun ya, kita nggak sekolah sekarang udah tua. Sekolahnya pendidikan di rumah tangga ya. Pendidikan bermasyarakat itu juga salah satu sekolah umum ya, sekolah umum yang tanpa biaya, tanpa mengeluarkan modal, hanya dengan kita melihat dan di situ bisa belajar dengan sendirinya ya. Abi Production, welcome. Nah, gitu. Ada orang yang setia menjaga rahasianya ya, tetapi ketika dia dilukai sama orang ini, akhirnya dibongkar rahasianya. Ada yang kayak gitu. Ada yang tetap rahasia adalah rahasia sampai mati, biarpun dia udah kecewa sama orang yang curhat ini, yang rahasianya sama dia pegang itu, nggak dibongkar juga sampai orangnya mati. Ada yang kayak gitu ya, karena karakter orang itu beda-beda ya. Nah, apakah perlu kita menyimpan rahasia ketika ada sesuatu trouble dalam permasalahan hubungannya satu sama lain? Misalnya begini ya, si A pacarnya dua nih ya, yang satu dia cinta banget, ke yang satunya si A ini ke si B cinta banget, tapi ke si C enggak, cuma memanfaatkan uangnya aja biar dia bisa bantu ekonomi dia, ya butuh apa dibeliin, ini itu dibeliin gitu kan, ada yang kayak gitu. Tetapi cuman ngemelorotin materinya aja secara cinta mati-matian dia ngeladenin secara ininya ya kayak ngeladenin dalam konteks tanda kutip ya, cuma ke si B doang, karena ke si B itu dia cinta ya. Jadi
biarpun cuma dikasih duit dikit dia berani melakukan apapun gitu, sementara si C itu nggak mau gitu loh. Dinasehatin aja bilangnya, ngapain sih lu ngurusin hidup gue gitu. Dinasehatin yang benar sama si C nggak mau, dia apa nggak mau, tapi cuma mau duitnya aja. Mas saya aku SD gak tamat-tamat pun enak dong ya, banyak apa sih, terus ngendog, kalau kata orang Sunda ngendog ya, terus bertelur di situ, nggak pecah-pecah telurnya ya, jadi tetap kelas 2 di kelas 2 mungkin dia selama 3 tahun. Masa iya begitu sih Mas Saiful? Nggak tamat-tamat SD katanya, SD aja nggak tamat-tamat. Kang Wo, welcome. Nggak apa-apa ya, karena yang penting kita bisa baca tulis ya, bisa tulis ya, biarpun cuma lulusan SD, biarpun SD-nya nggak tamat, yang penting kita bisa baca tulis. Itu sedikit menyelamatkan diri kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya. Buset, Mas Saiful sekolahnya nggak naik-naik kelas, terus ditahan sama gurunya karena gurunya pada demen. Gurunya sama guru perempuan termasuk guru laki-lakinya pada jatuh cinta kepada Mas Saiful, sehingga Mas Saiful itu ditahan terus di SD, jangan sampai naik lagi, biar dia nggak sampai lulus, biar nggak keluar gitu. Karena kalau lulus dari SD Mas Saiful ini bakal apa sih, banyak guru-guru yang kehilangan, stres, frustasi, mungkin bisa ini ya, bunuh diri kali ya, gara-gara Mas Saiful itu lulus SD. Dari situ Mas Saiful sama gurunya pada deman katanya, sehingga Mas Saiful ini ditahan di SD untuk tidak lulus sampai berkali-kali ya. Karena itu mah gurunya yang overdosis ya. Karena saking cintanya sampai menyusahkan muridnya yang harusnya lulus tidak luluskan, ya tetap di SD terus ya. Jadi kalau di SD terus kan ketemu terus sama gurunya ya. Suami hilang kabur kemana itu suami, welcome. Ya begitulah kira-kira ya. Ada seperti apa didemenin guru gitu ya. Usah belajar kali ya, nilai ulangan ujian bagus semua. Nah, teman yang baik juga salah satunya adalah teman yang selalu berbaik sangka. Husnuzon ya, selalu berbaik sangka kepada kita, jangan selalu berpandang negatif aja ya. Kita punya duit, oh dia kaya nih, jangan ngepet nih, melihara tuyul lah, itu bukan teman baik namanya ya. Teman yang selalu apa sih namanya, mencari-cari kejelekan. Teman yang selalu berbaik sangka kepada kita, ketika kita baik kepada dia apa sih ya, menanggapinya dengan tulus, dengan ikhlas. Bukan kita berbaik kepada dia dikiranya kita itu ada maunya, dikiranya ini baik-baik nih, paling juga mau pinjam uang lah, tutup dia mau main ya, jangan terima, jangan suruh dia masuk, paling juga mau pinjam uang kayak gitu kan, paling pinjam uang nih orang nih gitu kan, udah belum terbukti kedatangan dia ke rumahnya mau apa tujuannya, langsung aja dia seuzon ya. Nah, dikiranya mau pinjam uang, jadi buang pertama juga udah ditutup aja itu pintunya. Nah, teman kayak gitu kurang baik responnya ya, untuk jadikan teman, bikin sakit hati. Oke, Mas Saiful yang punya bengkel motor ya di sana Jakarta Timur. Biarpun tidak sekolah tinggi, tetapi beliaunya adalah seorang montir mesin. Oke. Karena tujuan hidup kita itu adalah untuk mencari rezeki ya. Biarpun tidak sekolah, Allah itu tidak akan menutup rezeki kepada hamba-hambanya yang tidak sekolah tinggi gitu ya. Pasti jalan di situ akan disambung terus sama Tuhan. Sama Allah akan selalu disambung, bukan hanya orang yang punya level pendidikan tinggi aja dipermudahkan jalan rezekinya.
Bahkan untuk status finansial itu tidak dipandang dari tidak dipandang dari suami hilang, welcome. Status finansial itu tidak selalu harus dipandang dari seberapa tingginya dia sekolah, karena ada juga yang sekolah tinggi tapi secara finansial kalah sama orang-orang yang hanya sekolahnya lulusan SD gitu ya. Mungkin taktik cara mencari duitnya kalau yang SD itu lebih main serobot, udah gue kagak gengsi nih, apa juga dijadiin duit ya, tenaganya semua dijadiin duit ya. Sementara kalau yang lulusan perguruan tinggi mungkin dia mikir-mikir lah, kok kerjanya kayak gitu, gue kan sekolah tinggi, ngapain gitu kan. Sayang-sayang ilmunya, akhirnya mandek lagi, akhirnya bertelur cuman di situ-situ aja, tidak pecah telurnya ya, tidak berkembang karena terlalu banyak pertimbangan, akhirnya kalah sama yang tidak sekolah, main kenceng larinya. Kalau dia masih tunggang langgang, tengok kanan tengok kiri ya, kayak putri Solo ya, jalannya kayak putri Solo, akhirnya lambat, ketinggal. Oke. Enilo Frantawan, welcome. Eni Frantawan, makasih sudah melintas live saya ya. Melintasi live saya di sini di Tangerang Selatan. Yusika Tati menyapa Anda semua dimanapun Anda berada. Makasih sudah bergabung dengan saya. Makasih yang sudah tap layarnya. Makasih Mas Saiful di Jakarta Timur. Thank you ya. Ditepok itu ya. Suami hilang. Nah, teman yang baik juga adalah salah satunya. Dia itu selalu ada di saat kita sedang membutuhkan. Di saat kita sedang membutuhkan pertolongan dia, di saat kita gundah gulana pengen curhat, dia selalu ada menemani kita, setia di samping kita untuk mendengarkan keluh kesah, untuk membantu segala apa yang kita butuhkan darinya, gitu ya. Bukan hanya teman yang datang ketika butuh aja, tetapi pergi ketika sedang tidak butuh, tapi dia bukan karena modus ya berteman, benar-benar memang selalu ada di saat kita membutuhkan dia, butuh untuk curhat, butuh untuk mungkin pertolongan hal-hal lainnya ya, dia selalu bersedia untuk ada mendampingi kita untuk memberikan support terhadap kehidupan kita gitu. Itu adalah teman yang baik, adalah teman yang selalu ada ketika kita membutuhkan pertolongannya. Oke, Mas Saiful Mabun, aku tamatan STM otomotif, tapi kerjaan aku apa aja, kadang instalasi listrik rumah, alat rumah tangga. Listrik rumah ya, instalasi listrik rumah dan alat rumah tangga, kayak semacam nyervis mesin cuci kali ya, nyervis kulkas kali ya. Instalasi listrik, pasang-pasang listrik, pasang-pasang lampu-lampu di mall-mall kayak gitu ya. Itu duitnya lumayan gede juga ya, kencang. Untuk orang-orang pasang-pasang lampu tuh di mall-mall gitu ya. Instalasi listrik mall-mall. Kerjaan apa aja ya? STM otomotif. Oke, STM otomotif. Berarti ya, anak-anak STM nih ya. Biasanya anak STM itu mental baja biasanya. Jadi gengsinya itu dikesampingkan mereka, yang penting gue jalan hidup gitu, ya udah jalan hidup, yang penting enjoy kayak gitu anak-anak STM ya, nggak, jarang-jarang gengsi dikesampingkan. Oke, Mas Saiful lulusan STM otomotif, sekarang punya bengkel ya, punya bengkel di Jakarta. Semoga bengkelnya laris manis.
selalu apa sih namanya keluar masuk customer ya. Mas Saiful, gede doanya aja upah ala kadarnya. Iya, doa, ya doa, doa juga memang suatu kebutuhan yang utama ya, yang harus kita lantunkan sehari-hari karena siapa tahu ada salah satu doa yang dijabah sama Tuhan, disitulah makanya akan apa namanya membunga, berbunga berbunga sebuah upah ya, berbunga sebuah upah yang tidak hanya sekedar ala kadarnya aja. Doa mungkin diimbangi dengan apa namanya rezeki yang melimpah ya. Salah satu bentuk doanya sudah dijawab. Suami hilang, welcome. Coba lihat VT aku, Saiful, Mas Saiful. VT-nya yang kemarin itu banyak bengkel-bengkel ya. Banyak apa sih kayak di sebuah bengkel gitu ya. Di sebuah bengkel otomotif itu kan ya VT-nya ya. Ya, nanti aku intip lagi VT-nya Mas Saiful. Mas Saiful, Mas Syahrul ya. Nanti aku intip lagi VT-nya Mas Syahrul. Mas Syahrul seorang lulusan STM otomotif ya. Justru pada eranya STM otomotif itu adalah yang terkenal orang-orang keren ya. Orang-orang keren yang memiliki keberanian. Ya. Dianggapnya mereka memiliki mental kuat. Orang-orang STM otomotif keren lah orang-orang dulu banyak yang ingin bisa masuk ke STM otomotif. Apalagi teman yang baik adalah teman yang selalu mengajak dan mengingatkan kebaikan. Teman yang baik adalah teman yang selalu mengajak kita kepada kebaikan, justru teman yang menjerumuskan ya. Teman baik adalah teman yang selalu mengingatkan akan hal-hal baik kepada kita ketika kita melakukan kesalahan. Mas Sarul, anak mana bun? Anak lagi main. Butuh with her friend ya. Dia sedang main sama teman-temannya. Tadi dia pulang sekolah buat teman cowok satu, terus dia kabur, main katanya. Ntar pulang sore kata dia. Tapi nggak tahu dia kalau main kemana ya. Kalau datang kok motornya belepotan kayak habis trek-trekan gitu. Kayak habis trek-trekan di lumpur, motornya belepotan. Tadi mau pakai juga, males deh pakai motor dia. Dia sekolah pakai motor aku. Akhirnya aku ngelihat mau keluar pakai motor dia yang belepotan, males. Akhirnya aku pakai motor anakku yang satunya lagi. Iya. Makasih ya Mas Sahrul dari Jakarta Timur, seorang otomotif punya bengkel ya, punya bengkel motor di sana. Makasih sudah tip-tip belayannya. Semoga di sini selalu lancar ya, Mas Saiful. Saiful mulu, Sahrul ya, Mas Sahrul. Makasih sudah tip-tip belayarnya. Thank you. Sehat terus. Nah. Teman yang baik adalah teman yang selalu berkata jujur, teman yang berperilaku jujur, berkata jujur ya, jadi tidak membohongi kita. Dari gerak-gerikannya tulus, yang gerak-gerikannya apa namanya, seperti baik banget sama kita, tetapi ternyata di belakang mulutnya jahat, kayak gitu tuh bukan teman yang jujur ya. Jadi baik depannya doang, belakangnya jahat, kayak gitu juga tidak baik untuk dijadikan teman. Makasih Mas Syahrul.
Lulusan STM seorang otomotif yang sekarang memiliki bengkel, makasih masih setia. Belayarnya. Thank you Mas Saiful. Oke. Mas Saiful, thank you. Zile, yo alergial, mile. Satu RT ketawa semua, dia mengetawakan Mas Saiful tadi bilang katanya satu sekolahan jatuh cinta kepada dia semua sehingga gurunya semua jatuh cinta kepada Mas Saiful sehingga Mas Saiful itu tidak diluluskan dari SD. Ini salah satu omongan yang kurang jujur ya. Dia ngibul alias berbohong. Tak taunya ternyata bukan SD-nya yang nggak lulus, dia malah sebaliknya. Lulusan dari STM otomotif. Nah, saya Saiful ini tidak jujur nih kategorinya ya, udah berbohong-bohong. Berbohong tapi bercanda ya. Ada yang berbohong serius, ada yang bercanda, tergantung kita. Niatnya apa ya? Mas Saiful dari Jakarta Timur, makasih masih tab layarnya. Teman yang baik adalah teman yang akan selalu merasa senang jika kita senang, ya. Bukan teman yang merasa sedih ketika melihat kita senang dan senang ketika melihat kita sedih. Lah itu namanya muna ya, teman muna. Jadi dia itu bisa setruk kalau melihat kita bahagia, sementara kalau kita sedih dia senang, riang gembira, rasain lo kayak gitu. Nah, itu salah satu teman yang harus kita jauhin, jangan terlalu akrab yang kayak gitu ya, karena bisa merusak mental kita. Oke, Mas Syahrul kan Kanada di sana ya, di Amerika bukan? Kanada adanya di luar negeri ya. Nah itu tulisan di baju aku apa tuh? Coba gue lihat ya. Baju aku tulisannya apa tuh? Nobody care anyway. Apa artinya? Tidak ada satupun orang yang peduli. Begitu kan ya? Kenapa tidak ada yang peduli? Selama orang bersosialisasi di masyarakat pasti ada satu yang peduli ya. Don't tell me. Nah, ada lagi tulisan itu, dia ini kucing lagi udut merokok dia ya. Si Gildis kayak kucing aku ini, dia hitam untuk shadow, ada putih-putihnya. Lagi udut dia. Tulisannya apa? Don't tell me what to do. Don't tell me. Apa sih? Jangan katakan ya, jangan katakan apa yang kamu lakukan mengenai gitu ya maksudnya. Jangan katakan apa yang kau lakukan, bodo amat kali ya. Lu mau ngapain terserah kali gitu maksudnya. Off to you kali kayak gitu. Iya, Mas Sahrul. Bercanda biar awet muda ya. Itu salah satu candaan aja ya, bukan sesuatu yang harus kita serius sih. Yang harus kita garis bawahi sesuatu apa sih? Kebohongan yang sangat serius, kita bisa membedakan mana candaan, mana gurauan. Iya. Oke. Teman yang baik adalah teman yang mau memaafkan ketika kita berteman ya, kadang kita kan salah ucap, salah tindakan, mungkin kita kurang sopan ya, apa sih namanya, ketendang misalnya, kita lagi lewat tahu-tahu tangan dia ketendang, udah main lewat aja, bukannya maaf ya, kan harusnya kan gitu ya, maaf ya. Nah, atau kita salah kata, salah berucap, kita sadar kalau kita punya kesalahan tapi tidak enggan sekali meminta maaf, itu kurang baik ya.
Sebaiknya kalau kita memang bersalah ucap, salah kata terhadap teman kita, sebaiknya minta maaf. Minta maaf dulu, jangan gengsi-gengsi untuk meminta maaf. Itu adalah teman yang baik. Sekecil apapun kesalahan, harusnya selalu disertai dengan kata minta maaf. Maaf ya, gitu. Maaf ya, saya mau lewat. Maaf ya, kemarin aku mungkin salah ngomong. Gitu. Apa kamu bikin tersinggung? Oh iya, aku tersinggung. Oh ya, kalau gitu aku minta maaf ya. Iya, gitu. Ya deh, kan aku maafin kayak gitu kan. Kan baik loh ya, saling memaafkan. Menyadari kesalahannya, langsung meminta maaf. Dari situlah akhirnya apa sih? Keakraban pun terjalin. Kalau kita melakukan kesalahan tanpa minta maaf, maka persahabatan pun akan renggang ya. Betul kata Mas Sahrul. Yang masih tap-tap layarnya sambil ngopi ya, Mas Sahrul. Mas Sahrul sambil ngopi masih mentelangi di depan HP-nya dengan menggunakan jari cantiknya tap layar. Thank you Mas Sahrul. Tante Marisa coba kisnya buat Mas Sahrul di Jakarta Timur yang sedang ngopi sambil nongkrong di apa sih bengkelnya. Mas, tante ini. Buat Mas Sahrul dari Tante Marisa. Iya, thank you. Sudah tap layarnya kata Tante Marisa. Teman baik adalah teman yang rajin beribadah. Ya, kata-kata si Mbak Google kayak gitu ya. Teman yang baik adalah teman yang rajin beribadah. Karena dengan berbekal ibadah itu adalah suatu hal yang sangat komponen. Ibadah ini sangat berkomponen untuk apa sih? Memastikan bahwa hidup Anda itu akan senantiasa berkembang ke arah yang lebih baik ya. Karena ada pepatah katanya sholat itu adalah tiang agama. Bagaimana agama kita, iman tiang agama, maksudnya sholat itu kayak salah satu bentuk tumbuh kembangnya iman ya. Dengan sholat itu makanya seperti kita memupuk iman itu harus disiram dengan sholat. Sholat di situ kan disertai zikir. Nah, dari situ iman itu insya Allah akan senantiasa terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Kalau kita imannya baik, berarti kepribadian juga baik ya. Jadi salah satu teman yang baik adalah teman yang rajin beribadah. Di situ adalah kunci ya. Kuncinya untuk kita kan mendekatkan diri, beribadah itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Niscaya kan Tuhan juga mengirim malaikatnya untuk menjaga iman kita agar tidak mudah digoyahkan oleh iblis ya. Iblis yang hendak menjerumuskan kita. Nah, salah satunya dengan sholat itu, maka malaikat pun akan menyukai kita untuk selalu dekat-dekat dengan kita, mengusir aura negatif yang disemburkan oleh setan. Nah, kuncinya salah satunya adalah sholat ya. Kayak gitu. Nah, teman baik selalu mengajak pada kegiatan-kegiatan positif, seperti kegiatan sosial ya, berbagi ilmu, kegiatan positif, misalnya ada kerja bakti disamperin ya temannya, lu ada kerja bakti gitu, biar akrab sama tetangga gitu, kita nambah teman juga kan dengan bekerja bakti itu. Tandanya kita itu peduli dengan lingkungan ya, diajaklah teman yuk untuk hal positif ya, untuk mungkin kalau ada bencana, yuk di sana ada bencana, kita datangi tempatnya sambil bawa bekal untuk membantu keringanan dia yang sedang tertimpa oleh bencana ya gitu. Apa ya tadi ya?
kegiatan positif, kegiatan sosial seperti saling membantu satu sama lain ya ketika tertimpa musibah dan berbagi ilmu. Teman itu harus berbagi ilmu ketika dia memiliki ilmu yang misalnya contohnya berbagi ilmu ya apa? Ayo ngajak temennya yuk kita ngumpulin anak-anak yang belum ngaji, yuk kita ajarin mereka ngaji gitu ya, berbagi ilmu. Atau mungkin misalnya kamu bisa enggak bikin kue star gitu, sini aku ajarin. Itu salah satu berbagi ilmu ya. Jadi teman itu ngasih ilmu, mentransfer ilmu positifnya kepada temannya yang lain gitu, biar biar apa sih namanya, dia juga memiliki ilmu yang dia miliki. Itu adalah teman yang baik ya, teman yang baik yang mampu apa sih berbagi ilmu, memberikan apa sih masukan yang membuat membuat teman dekatnya ini menjadi lebih maju lagi gitu, mendapatkan ilmu baru yang lebih bermanfaat. Mas Syahrul, thank you sudah tap-tap layarnya. Teman baik itu akan memberikan aura positif dalam mental kita ya. Mental kita akan sehat jika kita berteman dengan orang-orang yang baik. Ya, Mas Syaiful intinya membantu orang ya. Membantu satu sama lain itu salah satu bentuk kepedulian kita terhadap sesama ya. Sifat kodratinya kita sebagai makhluk sosial adalah saling membantu satu sama lain, saling berinteraksi ya. Saling berinteraksi dalam hal-hal kebaikan. Thank you Mas Zahrul dari Jakarta Timur sudah tap layarnya. Teman yang baik itu akan memberikan aura positif untuk cara berpikir kita, untuk menyehatkan mental kita. Dan teman baik itu sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang kepribadian kita dibandingkan teman yang hanya nongkrong-nongkrong. Teman kita yang cuma nongkrong-nongkrong nggak jelas kayak gitu ya di pos ronda, akan menghambat perkembangan diri kita. Kalau cuma nongkrong-nongkrongnya nggak bermanfaat ya, nongkrong-nongkrong yang cuma ngerumpiin orang, ngoreksi kesalahan orang, nongkrong yuk kita lapar gitu, ngapain ya gitu. Aduh pada nggak bawa duit nih kita, tapi larinya ke ke sawah tetangga, metikin jagung sekarang bakar jagungnya punya orang. Ngumpul di pos ronda karena ngelih lapar nggak bawa uang, akhirnya lari ke sawah orang metikin jagung, bakar jagung, taunya jagung dapat nyolong. Itu nggak baik ya, nongkrong dengan teman yang semacam itu mempengaruhi hal-hal negatif untuk kita ya, tidak baik. Lanjut. Terima kasih ya sudah melintasi live saya. Lanjut. Selamat bergabung. Pilihlah salah satu teman yang jujur. Teman yang jujur ya, teman yang bubur. Yang suka makan bubur. Teman yang jujur adalah teman yang sangat baik untuk kita ya. Ketika kita misalnya kita nitip uang nih, dia mau ke warungnya. Aku nitip uang 10.000 buat beli gorengan gitu ya. Dia jujur, gorengannya harganya 2.000 ya udah. Harganya 2.000 gorengan itu, jadi dapatnya 5 ya. Nah, ya kalau yang nggak jujur malah sebaliknya. Dia bilangnya ini gorengannya dapat 2 loh kamu, 10.000 karena satunya misalnya 5.000 kayak satunya 5.000, ini dapat 2 ya maaf gitu.
Sekarang kayak lagi naik tahunya setelah disamperin ke warungnya enggak, harganya masih tetap 2.000, bukannya 5.000, berarti itu uangnya dilipat sama dia, dilipat sama temannya, masukin ke saku. Nah itu namanya orang yang enggak jujur. Orang yang enggak jujur kita tahu kan bagaimana orang enggak jujur, berarti orang yang sering berbohong terhadap kita. Kita berteman, kita punya teman, tapi ini orang sering bohong-bohong terus, berarti dia salah satu teman yang tidak jujur. Sebaiknya jaga jarak aja ya. Jaga jarak, jangan terlalu dekat sama orang yang kurang jujur karena akan membahayakan mental kita juga. Kita juga akan dirugikan sama orang-orang yang tidak jujur. Kita berteman dengan orang yang tidak jujur, kita nanti akan ke bawah tidak jujur juga, ya. Kayak gitu, akan ke bawah tidak jujur juga. Ketika teman jujur terhadap kita, misalnya kita melakukan kesalahan terus dia tegur ya, oh kamu jangan begitu dong gitu. Nanti begini-begini, nah dia jujur kan, dia jujur sudah mengoreksi kesalahan kita dan mengingatkan kita, itu baik ya. Daripada kita dibiarkan melakukan kesalahan-kesalahan ya, kita ada kata yang menyinggung dia apa sih, diam saja nggak mau negur, misalnya kamu kok salah loh ngomong begitu, kamu nggak tahu ya aku sakit hati loh kalau kamu ngomong itu. Lebih baik diungkapkan ya perasaan itu secara jujur, di apa namanya, dibilang aja ke dia gitu kalau kamu tersinggung oleh kata-katanya. Kalau dia menyinggung kata-kata kamu terus kamu tidak menegurnya, akhirnya kamu sakit hati. Dari situlah yang akan membuat apa namanya, kejujuran itu. Sebaiknya jujur terus terang ya, kalau sakit hati sama orang kita ngomong, kita tegur, karena akan menimbulkan pasti sakit hati yang bersemayam di dalam dada ya, sehingga apa itu yang bikin slack antara persahabatan kamu satu sama lain itu bisa pecah. Sebaiknya biar tidak terjadi salah paham, memang saling mengutarakan satu sama lain ya, dengan jujur kekurangan satu sama lain, apa yang membuat tersinggung, apa yang membuat sakit hati ya, dibicarakan secara jujur. Baik, Mas Sahrul, kalau bohong demi kebaikan hukumnya apa Bun? Bohong demi kebaikan katanya ya, tetap bohong itu adalah suatu kesalahan, tetapi ada juga yang katanya boleh. Bohong yang boleh itu yang seperti apa? Misalnya gini, ada orang lari-lari mau dibunuh ya, tapi dia orang baik ya. Kalau dia orang baik, terus kena fitnah mau dibunuh orang gitu. Terus dia bersembunyi masuk ke dalam rumah, nah, kita umpetin. Nah, si orang-orang itu datang mau ngebunuh dia, nanyain ke kita, ada si Anu nggak masuk ke rumah ibu? Nggak ada. Saya tidak melihat orang satupun yang melintas depan rumah saya, apalagi sampai masuk. Nggak ada orang ya. Saya tidak masukin orang satupun. Saya cuma ada di sini satu orang aja, saya yang tinggal di rumah ini. Itu satu bohong ya, salah satu bohong yang dibolehkan katanya ya untuk melindungi nyawa seseorang. Kita boleh berbohong, kita menolong orang, menyelamatkan nyawa dia, dan ketika dia mau dibunuh sama orang itu, bilang aja kalau dia itu nggak ada di rumah kita. Tujuannya baik ya, insya Allah bohongnya juga tidak apa namanya, mendapatkan hukuman dosa ya, kayak gitu. Nah ada juga yang kayak misalnya apa namanya, bohong yang tidak dibolehkan ya, yang pura-pura cinta tetapi ternyata cuma mau melorotin uangnya doang, itu juga bohong yang tidak dibolehkan ya. Nah, pada perempuan macam begini sebaiknya kita kasih tahu aja. Kasihan kan yang dipelorot itu, terus terang aja. Sebenarnya dia nggak cinta loh sama kamu gitu kan. Dia itu cuma mau uangnya aja. Itu sebaiknya jujur ya, terus terang aja dikasih tahu kayak gitu. Karena itu akan menjadikan bumerang satu sama lain hubungan si A dan si B ini. Karena satu niatnya jahat, yang satu malah tulus. Kalau dibiarkan begitu aja tanpa kita ingatkan bahwa di situ ada permainan sandiwara, makanya akan kasihan. Sebaiknya diingatkan sebelum terjerumus terhadap hal yang lebih jauh lagi, akhirnya akan menimbulkan dendam ya. Dan sebaiknya dikasih tahu kalau dia itu nggak cinta sama kamu, cuma mau duitnya doang kayak gitu. Itu jujur yang bukan mengadu domba ya, yang memang harus diungkapkan gitu.
Mas Syahrul katanya berbohong juga boleh berarti ya Bu. Maybe Indah Francisca welcome. Mungkin ya, mungkin boleh kali ya. Mungkin boleh berbohong dalam jalur-jalur tertentu yang sifatnya apa sih namanya? Ada hal menguntungkannya gitu ya, melindungi nyawa seseorang. Kita bilang, oh dia itu nggak ada di rumah saya, padahal dia ada lagi ngumpet demi untuk melindungi nyawa seseorang. Karena misalnya kalau terjadi pembunuhan kan yang satu mati, yang satu juga dosa karena sudah membunuh kayak gitu ya. Oke, kita beralih ke cara memilih teman yang baik. Seperti apa lagi? Yaitu teman yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya ketika dia apa sih meminjam barang kita. Misalnya dia datang ke rumah pinjam motor, ya tanggung jawab mengembalikan. Dia bertanggung jawab menjaga motor itu di luar sana untuk dikembalikan dalam keadaan baik-baik saja. Janganlah udah pinjam, ya ke live. Tuh, masalah. Live, ulu di luar, ulu di luar, di atas. Mau kena, itu mau kena. Salah asar ya, jam 3. Iya, minum dulu. Mas Syahrul minum dulu Bun, kan capek cerita terus. Oke, saya nurutin ya, nurutin pemirsa. Suruh minum dulu. Padahal lagi puasa kali ya? Tanya dong, lagi puasa enggak gitu? Ini saya minum dulu ya. Ini disponsori oleh puding, putih dingin. Makasih sudah mengingatkan suruh minum dulu ya. Minum dulu dengan yang putih-putih. Tadi kita nyampe di mana ya percakapannya? Pilih teman yang bertanggung jawab. Udah pinjam motor atau dibuat tabrakan gak tanggung jawab, dia nggak mau nyervis, nggak mau ngeluarin biaya untuk menyervis motornya, ya udah gitu. Udah pinjam ngerusak lagi ya, itu namanya teman yang tidak bertanggung jawab. Pinjam uang tidak mau dikembalikan, itu tidak tanggung jawab ya salah satunya ya. Ngebaikin tapi modus tujuannya untuk mendapatkan uang, setelah dapat uang yang malah tidak dikembalikan, itu namanya tidak bertanggung jawab. Nah, orang macam begini harus dikasih jarak ya, jangan didekatin. Makasih Mas Syahrul, semoga sehat selalu dan panjang umur Bun. Makasih ya doanya, begitu juga sebaliknya. Mas Syahrul beserta keluarga di sana semoga sehat terus, panjang umur. Alhamdulillah, hanya karena minum berapa teguk aja. Alhamdulillah ya, hanya karena minum berapa teguk aja sampai sendawa ya. Sampai sendawa dia, alhamdulillah masih diberi kesehatan ya untuk kita semua. Masih diberi hari-hari yang cerah, masih bisa bernafas dengan lega. Nyarilah teman yang amanah ya, yang dapat dipercaya ya, yang amanah. Kita dapat dipercaya itu salah satunya bisa menyimpan rahasia kita. Mungkin ada sesuatu aib yang keceplosan kita utarakan, dicurhatin di teman dekat kita ya, tahunya dia diceritain kepada orang lain, itu namanya tidak amanah. Amanah itu adalah ketika kita apa sih menitipkan rahasia kita ke dia itu menyimpannya, jangan membongkarnya rahasia itu ya. Terus ketika kita apa namanya ada titipan uang dari tetangga buat tetangga kita gitu, teman kita, dikasihkanlah. Ini ada titipan uang dari si A misalnya, jangan nggak dikasihin ya, malah dimakan sama dia buat beli gorengan, nggak boleh ya, itu namanya teman tidak amanah. Wida Dermawati, welcome. Mas
Sahrul masih mengopi di sana? Apakah bengkelnya hari ini? Bagaimana kondisi bengkelnya hari ini? Apakah lancar jaya untuk bengkel hari ini? Customernya gimana? Teman yang baik adalah teman yang jam 3. Teman yang baik adalah teman yang menghormati orang tua. Teman kalau dia biasa menghormati orang tua, ya di rumahnya dia sangat santun terhadap orang tuanya, sangat menghormati orang tuanya. Makanya ketika dia main ke rumah temannya juga pasti ketemu dengan orang tuanya, dia akan sangat hormat sekali, dia akan santun sekali, dan dia akan memperlakukan orang tua temannya sendiri dengan yang sangat baik ya, seperti bagaimana dia memperlakukan orang tuanya sendiri. Dan orang-orang yang baik terhadap orang tua ini akan dijabah doanya, doa orang tuanya akan segera dijabah untuk mendoakan anak-anaknya yang baik ini. Kecuali kalau anaknya tidak baik terhadap orang tua, maka yang salah satu menghambat untuk dijabah doanya sama Allah itu karena perbuatan anaknya yang tidak baik. Orang tuanya udah mendoakan yang baik-baik juga, kalau anaknya nggak baik akhirnya tersendat oleh perbuatan anaknya yang tidak baik. Jadi doanya susah untuk dijabah. Mas Sahrul, aku servis banyak, konsumen nggak banyak tapi aku sabar ya. Ada konsumen nggak ada, tetap sabar ya. Karena selagi sewaktu bakal tergantikan sama Allah ya. Ada dan tidak adanya, namanya juga itu adalah bisnis ya, sama aja seperti perdagangan, jual beli, kadang rame kadang enggak, begitu juga dengan bengkel ya. Kadang rame kadang enggak, begitu juga dengan bengkel dinamo suami saya, kadang ada kadang enggak. Kalau lagi rame alhamdulillah syukuri, kalau enggak ada juga ya diambilnya positif aja. Kalau lagi enggak ada orderan, enggak ada yang rusak-rusak orang, yang enggak ada yang perlu diservis, ya itu digunakan untuk istirahat ya gitu ya. Untuk istirahat, untuk mengerjakan hal-hal yang lain yang positif kali kayak gitu ya. Jadi kayak gitulah sirkulasi, siklus ya, siklus permainan ekonomi dalam takdir kehidupan seseorang itu memang naik turun, silih berganti, kadang ada, kadang enggak, kayak gitu. Tergantung kita sebagai hamba menanggapinya seperti apa. Ketika banyak bersyukur, ketika lagi sedikit ya jangan lupa berdoa terus, disambung dengan doa, semoga jangan sampai kehabisan rezeki ya, rezekinya mudah-mudahan selalu senantiasa mengalir ya. Mas Sahrul, satu mata dari sana Jakarta Timur. Halo Jakarta Timur, apa kabarnya Mas Sahrul beserta keluarga? Satu mata di ujung Jakarta Timur, Pasar Boy ya Mas Sahrul. Masih mentelengi streaming saya dari Tangerang. Nah, ada lagi teman ya, pilih teman yang tulus, bukan yang modus ya. Teman yang tulus itu adalah teman yang ya alhamdulillah ya Mas Syahrul ya. Mas Syahrul dengan keluarga baik ya, alhamdulillah ya, sehat terus. Pilihlah teman yang tulus tanpa modus ya, dia benar-benar tulus berteman dengan kita itu tanpa embel-embel apapun. Dia tanpa karena melihat kita orang kaya terus mendekati, bukan, karena dia memang tulus ingin punya teman gitu seperti kita. Jangan yang aku mau berteman sama dia lah karena dia kaya gitu. Nanti kalau aku kesusahan uang aku bisa pinjam duit ke dia. Namanya itu teman yang ada modusnya, karena berteman hanya untuk mengincar sesuatu yang bisa dimanfaatkan, gak baik ya. Berteman itu harus tulus, ikhlas kayak gitu ya, saling membantu satu sama lain. Jangan membantu tapi di belakang diceritain, dia mau ngerecokin hidup gua mulu, nyusahin mulu, jangan. Kita membantu yang membantu gitu. Harus satu sama lainnya saling membantu secara ikhlas dan tulus, itulah teman yang baik ya.
Pilihlah teman yang pintar. Salah satunya kita itu harus memilih teman yang pintar, karena dengan berteman dengan yang pintar kita akan tersalurkan ide-ide baik yang ada di dalam otaknya. Otak cerdasnya akan menular kepada kita. Jadi sebaik-baiknya kita memilih teman adalah memilih teman yang pintar, agar kepintaran teman kita itu tersalurkan. Kita bisa mencuri ilmunya dia, kepintaran yang dimiliki dia itu kita curi. Dari situlah akan menimbulkan kita juga bertambah wawasan, bertambah ilmu. Berteman dengan orang pintar akan menambah ilmu dan menambah wawasan dan memperbaiki hal-hal yang kurang di dalam diri kita. Oke, Mas Syahrul, udah masuk ini ya, adzan asyar ya. Silahkan mau pamit ya Bun, mau siap-siap menunaikan ibadah sholat asyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi ya Bun. Oke, makasih ya sudah bergabung dengan saya si Hati dari Tangerang. Wassalamualaikum. Selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Mas Syahrul di Jakarta Timur. Pilih teman yang tidak sombong. Kita harus berteman dengan yang tidak sombong ya. Kalau orang yang sombong namanya, orang sombong itu 11-12 ya, sama orang gila ya. Orang gila juga kan banyak dabrulnya, banyak kebohongnya. Nah, orang sombong itu juga mulutnya lebih ke tong kosong, berbunyi nyaring. Sebenarnya dia itu biasa-biasa aja, tetapi kadang dia untuk mencari simpati mengeluarkan kesombongannya, menawar Prabowo welcome. Mencari simpati orang, dia selalu berkata-kata sombong, membual, aku orang inilah, aku orang susah, apalah gitu ya. Aku orang kaya, aku punya rumah Jakarta, mau dijual, seharganya 8 miliar, kayak gitu-gitu. Itu adalah orang yang sombong, yang gampang keluar dari mulutnya, tapi kita secara mata apakah kita melihat, apakah itu faktanya benar atau tidak ya. Tidak perlu diungkap-ungkapkan kalau memang sesuatu yang tidak dilihat secara umum, cuman pamer-pamer biar mendapatkan posisi yang baik di mata orang. Oh, ternyata dia orang kaya, dia biar dapat sanjungan ya, biar dapat sanjungan, akhirnya dia selalu berkata-kata sombong. Itu juga salah satu teman yang kurang baik. Bro, welcome bro. Makasih sudah melintasi streaming saya ya, Mas Bro. Nah, marilah kita milih teman yang tidak suka mencela. Jangan cari teman yang pandai mencela ya, mencela kejelekan kita, karena itulah lidah. Kalau sudah mencela, akhirnya menimbulkan rasa sakit hati dan dengki ya terhadap kita, sehingga bukannya malah awet pertemanannya. Teman yang suka mencela itu akan melukai lidah. Teman yang mencela itu adalah lidahnya tajam ya, akan melukai hati sehingga membuat kita itu merasa terjolimi. Nah, ingat ya, kalau kita sudah dijolimi oleh lidah seseorang, maka orang yang dijolimi itu akan mudah dijabah doanya. Ketika kita merasa dijolimi, kita sakit hati, kita tuh nangis sama Tuhan ya. Ini kok ngomongnya begini banget kayak gitu. Nah, kalau kita kategorinya orang yang dijabah sama Tuhan, kun fayakun ya, kita merasa teraniaya karena sudah dijolimi lewat kata-kata. Akhirnya Allah itu mengabulkan doa orang yang terjolimi. Jadi hati-hati ya, jangan sampai menjolimi orang dengan lidah kita. Kalau tidak mau dijolimi, jangan menjolimi duluan ya. Kayak gitu dah. Karena kata-kata yang bikin sakit hati ya, kata-kata yang bikin sakit hati memang membuat hati seseorang itu merasa terjolimi. Orang udah dijolimi kan bahaya ya. Doa orang terjolimi bisa dijabah sama Tuhan doanya.
Jika kita berteman dengan orang baik akan memberikan energi yang baik ya terhadap perkembangan kita sehari-hari, terhadap mental kita. Mental kita sehat ya jika kita berteman dengan orang-orang yang baik. Hai hai hai. Mana di mata? Mana di mata? Mana di mana matanya? Matanya lagi pada merem ya. Matanya lagi pada merem, orang-orang nggak ada yang melek. Silakan yang mau beribadah sholat asyar, sudah waktunya masuk sholat asyar. Silakan berinteraksi dengan Tuhan ya. Berbincang-bincang dengan Tuhan lewat doa kalian. Semoga saja apa yang kalian minta dijabah doanya ya. Mintalah hal-hal yang baik. Semoga yang berdatangan sehari-harinya juga yang baik-baik. Tia Wijaya welcome. Di penghujung endingnya the end, ceritanya the end. Bahasan kita hari ini the end ya. Tabarakalladzi welcome. Selamat menunaikan ibadah asar ya. Buat tabarakalladzi sudah memasuki waktu asar. Silakan yang belum sholat asar, selamat menunaikan ibadah sholat asar ya. Di penghujung live ini saya akan membacakan puisi. Saya akan membacakan puisi tentang teman. Puisi tentang teman. Biasa ya, karena saya suka sekali dengan puisi. Jadi saya endingnya selalu membacakan puisi di penghujung tema live-nya ya. Puisinya seperti ini. Tia Wijaya, makasih. Gumpalan awan itu seolah-olah berkisah tentang kita. Langit biru nan cerah itu menandakan suasana bahagia dan ceria saat kita bersama. Sementara hujan deras itu bagaikan air mata yang selalu mengalir. Mentari yang cerah menggambarkan wajah kita yang ceria. Langit kini menjadi beribu bahasa, kadang ia menyangkal dan kadang juga mengiyakan. Kadang menyedihkan, tapi itulah yang terjadi. Itu pun tak bisa kita sangkal sedikit pun. Dunia memang seperti itu adanya. Pun tentang persahabatan kita. Namun, toh kita bisa tetap bersama hingga saat ini. Apa ini? Tulisannya kayak cakar ayam ya. Susah banget dibaca loh. Bagai kawan, bahkan saudara. Namun toh kita bisa tetap bersama hingga saat ini, bagai kawan, bahkan saudara. Dan atap yang berbeda. Bagai kawan, bahkan saudara dalam atap yang berbeda. Gitu ya maksudnya ya. Ini tulisannya kayak cakar bebek nih. Jadi dokter enggak, tapi tulisannya acak-acakan. Kayak rambut yang enggak disisir. Ya begitulah ya. Sepenggal puisi tentang persahabatan. Katanya bagaikan kawan, bahkan saudara dalam satu atap yang berbeda ya. Walaupun kita berada di dalam atap-atap yang berbeda, kita tetap membutuhkan teman, kawan gitu ya. Untuk memberikan sistem imun mental yang sehat untuk kepribadian kita menjalani hari-hari ya. Berteman dengan orang baik akan memberikan mental yang sehat untuk kita semua. Makasih anak Vanilla sudah tap layarnya. Sehat terus untuk anak Vanilla di sana. Semoga berkah selalu menyertaimu, damai sejahtera, sehat sentosa,
dijauhkan dari malapetaka dan bencana. Untuk anak vanila dimanapun Anda berada, makasih sudah berkenan. Tap layarnya. Makasih ya, welcome anak vanila. Oke, makasih ya Besti yang sudah bergabung di live saya, Yusita Hartati dari Tangerang. Semoga kalian sehat selalu, semoga Allah selalu melindungi kalian, memberikan rezeki yang lancar, dan see you next time. Makasih yang sudah tap layarnya. Salam untuk anak vanila dimanapun Anda berada, anak vanila. Thank you sudah tap layarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Muah.